Ya, selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review barang yang sudah sehari-harinya jadi partner gue, yaitu Vio BTR 5. Dimana gue juga bakal bandingin sama Vio BTR 3K yang sebelumnya jadi partner gue sebelum ada BTR 5-nya. Oke, sebelumnya thank you dulu untuk Bagus yang waktu itu udah minjemin BTR 5-nya. Ternyata gue sendiri keracun dan sampai gue beli baru BTR 5-nya ini. Harganya sendiri sekitar 1,85 jutaan dan ini adalah Bluetooth DAC amp. Jadi bisa dikonek via Bluetooth dan juga via USB Type-C. Jadi seperti dongle gitu juga bisa. Oke, langsung aja kita akan bahas dari build, fitur, suara, dan juga perbandingannya. Dari build-nya sendiri terasa sangat bagus. Dimana lihat ya, dia tuh bentuknya kotak, rada gede ya, segegam tangan gini lah. Tapi semua ujungnya itu ada dihalusin, jadi nggak tajam dan terasa bagus di sini, rapi sekali. Bagian pinggir-pinggir ini terbuat dari aluminium. Lalu di bagian depannya ini dan bagian belakangnya itu dari glass yang melengkung 2,5D. Tuh. Jadi berasa premium banget dipegang begini, ini benar-benar berasa seperti kayak apa ya, orang kira mungkin remote control mahal kali ya kesannya. Ini keren banget sih, dari build-nya aja udah bagus. Lalu kemudian dia ada banyak yang perlu kita bahas. Di bagian depan sini dia ada layar OLED. Serius, layarnya OLED. Dari website sini tulisannya OLED di sini, dimana kita bisa lihat dia statusnya lagi connect kah, lagi pairing kah, volume berapa, lalu baterainya berapa, lalu kita bisa lihat banyak seperti filter segala macam. Itu di sini ada layarnya. Lalu di bagian depan ini sendiri ada bagian NFC-nya. Jadi tinggal NFC HP lu tempelin ke sini, nanti connect sendiri secara Bluetooth-nya, tiba-tiba nyala sendiri gitu loh dan connect. Tentu kita juga bahas dari kontrol-kontrolnya ya. Di bagian kanan, ini ada 3 tombol. Ada tombol on off, tombol mic, dan tombol volume. Dimana tombol-tombol ini juga berguna banyak. Tombol on off-nya nggak cuma untuk on off doang. Seperti yang tadi kita lihat ya. Gua ngatur type-nya ini, option-nya ini pakai tombol on off, lihat tuh. Nih dipencet dikit tuh, nanti lihat ada tulisan filter, lalu ada EQ, ada dimmer, banyak pilihan lain. Itu untuk ganti-ganti modenya ini pencet tombol on off-nya sekali aja. Pencet rada lama untuk balik ke awal, rada lebih lama lagi untuk off-nya. Tuh, off. Jadi ada 3 tipe lama ya. Sekali untuk ganti option, rada lama untuk balik ke awal optionnya, lalu paling lama itu untuk tombol on dan off. Kemudian di bawahnya ada tombol mic, dan tombol mic ini juga jadi tombol pause dan juga tombol pairing. Jadi kalau misalnya kalian lagi nyetel lagu, ada yang nelpon, pencet tombol mic ini aja, lalu kalian bakal langsung disambungin, connect, lalu kalian ngomong di bagian atas sini. Ini ada bolongan kecil, itu adalah mic-nya. Dan juga ini ada tombol pairing. Jadi misalnya kalian udah pair ini dengan HP kalian ya. Misalnya kalian beli HP baru atau teman kalian mau nyobain ini, itu harus dilepas dulu pairnya dengan pencet tombol mic ini agak lama. Kemudian tombol up and down volume di bagian sini. Ini tombol down volume, ini tombol up volume. Untuk tombol up volume ini bisa dipakai juga seperti jadi tombol, jadi lagunya kembali ke awal ataupun lagu sebelumnya. Dan tombol next song-nya ini juga dipencet aja volume down, itu bakal jadi next song. Di bagian kiri itu mulus, nggak ada apa-apa, jadi cuma di satu doang untuk kontrol semuanya. Di bagian bawah ada colokan USB Type-C-nya. Nah, ini bisa di-connect sebagai seperti dongle, jadi nggak perlu Bluetooth, atau bisa juga sebagai nge-charge. Dan di bagian atas ada lubang jack-nya, yaitu lubang 3,5 single-ended dan juga tombol 2,5 yang balance. Nah, di sini sebenarnya sangat-sangat mirip semua. Yang bedanya dibandingin BTR 3K, itu BTR 3K itu nggak ada layarnya. Jadi cuman nggak ada pilihan tadi ya, filter, EQ, segala macam itu nggak ada di BTR 3K. BTR 3K cuma ada LED indicator doang. Jadi dia cuma nunjukin dia lagi connect kah, lagi pairing kah, lagi apa. Cuman ada LED indicator doang, warnanya ganti-ganti. Selain itu tombolnya sama persis. Cuman jujur aja ini lebih clicky, lebih enak di BTR 3K. Di BTR 5 gue nggak tahu kenapa, gue 2 kali megang tuh seolah rada mendelep dikit baru diklik gitu. Jadi tombolnya nggak se-clicky yang di BTR 3K, lebih enak pencetnya.
By the way, tetap ada ininya ya, tetap ada klipnya, ini bisa dipasang di baju. Lalu kemudian ini positioningnya kebalik guys. Maksud gue gini, di BTR 3K untuk charge-nya itu ada di bagian atas sini, sementara BTR 5 itu ada di bagian bawahnya sini. Volume control segala macam sama-sama di kanan, sama-sama kiri, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat chargernya itu kebalik, satu di atas, satu di bawah. Dan juga jacknya begini, satu di atas, satu di bawah. Tuh. Jujur aja gue ngerasa yang BTR 3K ini lebih enak positioningnya. Jadi maksudnya gini, ketika gue suka gini. Ini gue taruh di sebelah kiri, gue ngerjain apa di sini keyboard gue. Ini gue lagi kerja. Ini kan ayamnya nyolok sini. Ini kan tombol up down, gue tinggal kayak gini. Nah ini ayamnya dari sini nih, nyampe ke gue. Jadi udah pas nih positioning, gue tinggal pencet yang rada atas untuk volume up, sama yang kayak gini volume down. Kalau BTR 5 itu jadinya begini, ini ayamnya kabel lewat sini dulu. Jadi rada melingkar dulu baru nyampe ke gue. Karena tombol up and down kan enaknya di sini. Kalau kayak gini nggak enak, sama buat gue ya. Pencet paling enak kan pakai jempol kiri. Ya tapi itu gue doang sih barangkali ya. Kalian mungkin beda dengan gue. Kemudian kita akan bahas secara fitur, di mana gue akan bahas secara baterai life, connectivity, volume control, balance-nya, lalu kemudian VIO app dan juga screen-nya. Secara baterai life, VIO BTR 5 ini ditulis sekitar 9 jam. Dan yes, gue ngerasa itu legit. Jadi gue cobain, gue kerja biasa kan 8 jam sehari, sampai kalau lembur dikit ya 9 jaman lah ya. Ini gue bisa pakai seharian. Dan enaknya banget, ini charge cuma 1,5 jam full dari 0. Jadi cepat banget nge-charge-nya, gue bisa pakai seharian sekitar 9 jam, 8 jam, 9 jam. Itu gue pernah coba. Ya sebenarnya gue nggak denger lagu selama itu sih, tapi gue tetap nyalain on terus sampai habis. Yes, itu sekitar 8 jam, 9 jam. Kalau pakai single ended. Kalau pakai single ended ya. Kalau pakai balance itu jauh lebih menguras baterai, jadi cuma sekitar 6 jaman aja. Jadi kalau kalian mau hemat baterai, pakai yang single ended aja. Kalau mau lebih powerful walaupun rada ya menguras baterai, itu dipakai di balance-nya nggak apa-apa. Nah tapi gini, secara website tulisannya si BTR 3K ini bisa sampai 11 jam, ini 9 jam. Jadi secara baterai tulisannya lebih tahan lama di BTR 3K. Sebenarnya secara single ended buat gua kayaknya sama aja deh, sekitar 9 jamnya gitu. Jadi nggak terlalu berasa jauhnya beda, cuma di balance ya jujur memang berasa. Di sini bisa 7 jaman lah, 7,5 jaman sampai 8 jaman mungkin. Nah, kalau di sini sekitar 6 jaman aja. Jadi memang nggak bohong, untuk balance-nya gua rasa lebih nguras baterai di sini. Kemudian untuk connectivity, mereka berdua sama-sama udah support Bluetooth 5.0 dan juga sudah LDAC. Nah, tapi ini yang unik. Ini gue ngomong secara user experience yang gue nggak bisa jelasin kenapa. Jadi, kalau misal dari tempat jarak gue ke toilet gitu misalnya, gue udah cobain, itu koneksinya lebih bagus, lebih stabil di BTR 3K. Nggak putus-putus. Di BTR 5 somehow putus-putus. Jadi gue nggak ngerti kenapa, padahal secara spek apanya segala macam sama. Tapi kalau gue nonton YouTube, gue main games, BTR 5 ini delay-nya lebih cepat dibandingin BTR 3K. BTR 3K rada lambat delay-nya, itu lebih berasa maksudnya. Nggak jauh-jauh banget, tapi sepersekian detik itu buat gue berasa. Jadi rada lucu aja. Gue kira pertama, wah connect-nya lebih jauh BTR 3K nih, lebih bagus Bluetooth-nya. Tapi setelah gue coba dengerin video segala macam, nggak juga ya, BTR 5 lebih delay-nya itu lebih cepat. Jadi ya cukup unik. Itu gue cuma berbagi user experience saja. Kemudian mereka berdua menggunakan volume control kan, volume control independen. Jadi di Bluetooth-nya itu kan fullin aja dari HP kalian atau dari apapun itu. Nah, tinggal mainin kontrol volume di sini di bagian kanannya ya, tinggal atas bawah aja. Nah, bedanya maksimum volume di BTR 3K itu hanya 32, dari 0 sampai 32, sementara di BTR 5 itu 0 sampai 60. Dan bedanya di BTR 5 yang kelihatan setiap kali kalian up volume atau down volume itu nanti kelihatan di layar dia volume berapa, mentok pun itu nggak terjadi apa-apa.
Di sini nggak ada kelihatan apa-apa, volumenya berapa. Kalau mentok nanti ada bunyi ting 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 gitu, itu artinya udah mentok. Kalau di BTR 5 nggak ada, jadi super lebih berguna di BTR 5 karena ada layarnya, lebih enak lah. Dulu juga connect volumenya itu lebih enak karena dia 60, di sini cuma 32. Kemudian secara balance, dua-duanya menggunakan dual DAC dan speknya cukup berbeda, di mana di BTR 3K ini menggunakan AK4377A, sementara di BTR 5 itu menggunakan Saber ES9218P. Jadi cukup berbeda dan yes, suaranya gue bisa bilang berbeda. Nah, kemudian untuk VO app itu sama-sama bisa digunakan dengan baik. Kalau misalnya ada sebutannya car mode, bisa ngatur filter di situ, bisa ngatur EQ di situ, segala macam, itu tinggal di application-nya aja. Tapi please note, ini ada yang unik. Kalau kita nyalain dua-duanya ini kan sama-sama support LDAC. Nah, kalau gue nyalain LDAC-nya, itu somehow EQ-nya nggak berguna. Iya, EQ-nya itu nggak berguna. Walaupun kita bisa naik turunin, itu nggak ada bedanya. Jadi rada aneh aja. Tapi kalau kita matiin LDAC-nya, itu baru bisa kita mainin equalizer-nya. Dan gini loh, LDAC ketika kita nyalain, itu bakal berasa dua-duanya berasa nambah power. Tapi loncatan powernya lebih berasa di BTR 5. Jadi powerfulnya mantep banget ketika LDAC on. Lalu kemudian dynamic-nya juga makin bagus, lebih extend atas bawah. Tapi ya tadi, somehow jadi nggak bisa gunain EQ-nya, somehow rada mengecewakan di situnya aja sih. Tapi untungnya gue sendiri tipe orang yang nggak terlalu mainin equalizer. Kemudian salah satu yang buat gue benar-benar membedakan BTR 5 dibanding BTR 3K yaitu secara layarnya. Layar kecil ini, seriously, ini gue kira dulu waktu gue BTR 3K, ngapain layar segini doang kecil, gue nggak bakal liatin juga. Tapi setelah punya sendiri, gue pakai sendiri, gue suka connect sana, connect sini, liatin powernya, liatin volumenya, itu ternyata layarnya ini sangat berguna. Mungkin kalian juga pikir, ngapain layar begitu, tapi kalau udah punya itu beda banget guys. Kalau udah punya itu berasa, wih ini convenient banget, lebih enak banget buat tahu status-status sebenarnya daripada si BTR 3K yang cuman ada LED indicator doang. Jadi ya buat gue walaupun kesan tidak berguna, kalau gue pakai sendiri, gue punya sendiri, itu berguna banget. Nah, kemudian sekarang gue akan ngomong secara suara, dan untuk bagian suara gue akan bandingin sama Ear Studio S100 MK2. Sebelumnya thank you dulu buat Lukman yang udah pinjemin Ear Studio-nya, jadi gue bisa bandingin nih. Kalau misalnya kita ngomong secara harga ya, itu urutannya begini. BTR 3K di sekitar 1,25 jutaan atau 1,29 ya, segitulah. Kemudian di S100 ini harganya 1,75, lalu di BTR 5 ini harganya 1,85. Jadi paling mahal itu BTR 5 memang, tapi bedanya nggak jauh sama S100 yang MK2 ini. Nah, secara suara gimana nih? Kita ngomongin, sebelum suara kita ngomongin power dulu yuk. Secara power urutannya juga begini. Kalau gue pakai headphone gue Oppo PM2 yang planar, BTR 3K ngeden, itu nggak kuat guys. Kalau pakai ini sudah mulai bisa ngangkat, pakai ini jelas bisa. Gue cukup pakai volume 40 dari maksimumnya 60, jadi sekitar ya 50% lebih lah, 60%an kali ya. Itu volume 40 dari 60, 2/3 volume, itu sudah bisa ngangkat dan itu sudah kencang suaranya. Jadi gue sudah cukup senang. Dan itu cuman pakai single ended ya. Kalau pakai balance-nya lebih powerful lagi. Gue mungkin cuma butuh volume sekitar 50%. Jadi dengan katanya volume 30 doang sudah bisa ngangkat di sini. Nah, ini juga bisa, tapi ya masih lebih powerful BTR 5 dibanding S100 MK2. Kalau ini tetap ngeden rada. Jadi secara power bedanya cukup jelas antara ini dengan dua ini bedanya nggak terlalu jauh banget powernya. Untuk cek suara dari BTR 5 ini gue pakai Tanchim Oxygen dengan kabel balance dari Efek Audio Origin untuk cans-nya. Nah, kalau kalian pernah lihat sebenarnya waktu itu gue bilang Vio BTR 3K, kalau kalian nggak punya balance itu sebenarnya suaranya B banget, nggak terlalu spesial lah. Setelah kalian pakai balance itu baru lumayan bagus. Jadi maksudnya di Vio BTR 3K waktu itu gue ngomong, buat gue
wajib banget pakai balance. Nah sementara itu BTR 5 ini sendiri buat gue dengan single endednya aja waktu itu gue coba udah cukup bagus di harga. Jadi gue cukup kaget, single endednya aja udah bagus. Single endednya tapi tetap kalah sama balance-nya. Balance-nya tetap lebih bagus lagi secara teknikalitas. Tapi gini, tonalnya sedikit berubah. Untuk tonal dari single ended sendiri jelas warm. Karena patokan gua netral adalah A1DA. Dari suara single ended itu lumayan warm. Nggak warm se-BTR 3K warm ya. Ini sedikit warm, jadi ya warm to neutral. Dengan bass lumayan deep dan juga treble yang lumayan energik, tapi treble-nya itu nggak terlalu berasa extend banget. Bassnya sih cukup asik dan cukup deep di situ. Jadi buat gue ini cukup all rounder, suaranya nggak bakal dikasih yang rada kering suaranya, dia masih cukup oke. Dikasih yang rada tebel juga cukup oke. Dari single edit ini nggak bakal terlalu aneh-aneh banget lah. Cukup energik atas bawahnya itu, dan vokalnya tetap nggak terlalu tebal dan juga nggak terlalu tipis. Gue pakai di Oxygen, buat gue bassnya itu asik dan dalam. Kalau misalnya gue bandingin pakai Samsung S10 Plus gue colok langsung si Tansium Oxygen gue ini, bassnya tuh jadi berasa bloated banget dipakai HP, jadi gendut banget lalu jadi lemot. Nah di sini berasa lebih dikurusin, lebih didipin lagi dan lebih dikontrol lagi. Jadi benar-benar ngerasa bass ini aja udah cukup lumayan oke. Sementara itu mid range-nya sendiri dia juga tadi yang gue bilang dia cukup smooth, lalu ada sedikit sweetness-nya di situ sendiri. Jadi buat gue vokalan itu masih tetap oke. Dan juga treble ini lumayan ada gemericik energi di bagian treble. Jadi ces-nya dari cymbal ataupun gue dengerin viola itu masih cukup oke di sini. Kemudian teknikalitasnya yang paling berasa adalah soundstage-nya yang kiri kanannya itu cukup bagus dibandingin HP gue sendiri. Itu kan kirinya berasa sangat cukup luas ya, bukan sangat, sorry. Cukup luas kanan kirinya. Lalu kemudian punya depth yang juga cukup baik. Separasinya juga cukup baik di harganya. Tapi gini, ketika gue pakai balanced ya, itu lebih sedikit kering tapi lebih netral lagi dan juga lebih extend lagi atas bawahnya. Jadi gue bilang kalau misalnya gue pakai, sebutlah gue kasih lagu pop, J-pop, EDM gitu ya, mungkin gue rasa kadang-kadang single ended ini lebih tebel, lebih energik, duk-duk-duknya itu lebih gendut. Tapi ketika pakai balance itu duk-duk-duknya itu jadi lebih kurus tapi lebih deep dan lebih fokus lagi, lebih deep lagi. Overall jadi itu lebih teknikal sih di balance-nya itu. Kemudian juga dengan mid range-nya. Misalnya mid range-nya gue kasih lagu-lagu Jepang, sempatlah lagunya Lisa yang Gurenge. Itu gue ngerasa kalau misalnya pakai single ended itu juga cukup asik, ada smoothing-nya dikit. Jadi Lisa teriak-teriak, gue no problem at all. Gue denger Lisa Blackpink yang suka nge-rap dengan rekaman yang rada cempreng, itu juga gue rada nggak bermasalah di situ. Nah tapi ketika gue ganti jadi balance-nya itu kadang-kadang berasa terlalu tipis, rada terlalu cempreng. Karena memang rekamannya sendiri buat gue bukan rekaman yang bagus ya, Blackpink itu. Ya jangan get offended ya kan yang suka Blackpink, gue lumayan suka juga, tapi rekamannya buat gue rada cempreng. Di situ buat gue malah balance-nya itu rada terlalu neutral, terlalu revealing lah ya, terlalu jujur sama rekaman. Nah treble-nya ini tapi gue jelas lebih suka yang si balance-nya ini, dia berasa lebih extend. Gue dengerin lagu biola kayak Campanella La Primavera itu lebih extend dibanding yang single ended-nya doang. Balance-nya itu jelas lebih tinggi tapi tidak lebih kasar, itu yang gue suka. Jadi memang secara kualitas diperbaikin aja, dan secara secara kualitas treble itu diperbaikin. Lalu teknikalitasnya, cepatnya itu juga diperbaikin di balance. Jadi overall, ya jujur aja tergantung lagu. Gue sendiri kadang lebih suka single ended-nya, yes. Walaupun teknikalitasnya jelas lebih bagus di balance-nya. Tapi ya begitulah, tergantung tipe lagu juga ya memang. Nah, kalau kita ngomong teknikalitasnya itu jelas banget berbeda. Ketika kita ngomong di balance, separasinya naik, itu langsung berasa separasinya naik. Soundstage juga naik. Soundstage-nya buat gue sendiri nggak terlalu makin 3D, tapi semakin luas kanan kirinya. Jadi
makin lonjong gitu, walaupun jadi berasa gede gitu, karena memang dari awal dia sudah punya depth yang bagus. Jadi kalau dengerin orkestra, dengerin lagu-lagu soundtrack movies, misalnya gue dengerin lagu Enchantress dari Two Steps from Hell, ataupun dengerin lagunya live, misalnya Hotel California, gue jelas lebih suka pakai balance-nya itu, karena separasi lebih bagus, dan juga soundstage-nya lebih baik. Jadi overall, yes, gue saranin lu pakai converter aja ya. Gue sendiri pakai converter ya. Kadang gue kalau denger rekamannya jelek, gue lebih suka single ended. Yes. Kalau gue denger rekaman yang bagus, gue lebih suka pakai balance, itu jelas. Jadi ya buat gue sendiri itu tergantung genrenya seperti apa, karena ada sedikit tonal perubahan di situ, dimana ya single ended itu gue serasa lebih smooth dan sedikit lebih ada body. Kemudian kalau kita bandingkan misalnya dengan si BTR 3K dan juga Ear Studio S100 yang Mark II, buat gue dia itu begini posisinya ya. Dari paling warm BTR 3K, BTR 5, kemudian S100. S100 di sini paling cold. Nggak necessary paling bright, karena treble energinya kadang gue ngerasa rada-rada mirip di antara S100 sama BTR 5. Tapi vokalnya itu lebih kering di S100 Mark II, dan juga bassnya lebih tipis lagi di S Mark II. Jadi lebih kurus lah overall, tapi nggak necessary lebih bright. Treble-nya itu ngecerengnya sebenarnya mirip-mirip dibanding BTR 5, apalagi pakai balance-nya. Jadi kalau kita ngomongin tonal begitu, BTR 3K ini paling warm, paling gendut suaranya, tapi paling nggak extend atas bawahnya. Ini berdua buat gue extendnya lumayan mirip atasnya, tapi bawahnya itu lebih ada depth di BTR 5 ini, sekaligus lebih besar bassnya dan sedikit lebih lambat. Jadi ya tergantung cans-nya juga. Kalian mungkin kalau contohnya kalau gue pakai Oppo PM2 gue yang warm, gue lebih suka pakai S100 Mark II ini, jujur aja. BTR 5 ini kadang-kadang masih, ya gue lebih suka bassnya di sini lebih terkontrol, soalnya pakai Oppo PM2 yang cukup warm. Nah tapi kalau gue pakai Tajim Oxygen ini, gue jelas lebih suka pakai BTR 5, karena dia berasa buat gue lebih organik, lebih natural, dan juga ya tadi di staging sih terutama itu lebih ada depth-nya. Karena si S100 MK2 ini buat gue depth-nya rada kalah dibanding BTR 5. Kanan kirinya aja sama-sama luas, tapi depth-nya itu nggak terlalu bulat, nggak terlalu bola. So yes, buat gue sendiri harganya itu di harga segini dengan suaranya itu mantep banget. Tapi gini loh, in the end of the day, buat gue kalau misalnya kalian ngincer suara doang, BTR 5 apakah yang terbaik? Buat gue not really. Karena gini, gue pernah baca beberapa katanya QDeluxe yang bentar lagi mau rilis itu juga Bluetooth Jack M dibanding sama BTR 5, itu lebih bagus QDeluxe. Lalu ada juga dongle, misalnya ada Loto Pau S1, ya harganya lumayan beda sih. Loto Pau itu sekitar 2,7 jutaan atau 2,8. Itu jelas lebih bersih lagi, tapi dan juga technicalitasnya lebih baik lagi, walaupun buat gue ketebelan suaranya. Lalu kemudian ada si kecil ini dongle A1DA 9038 yang generasi 3 dengan Susumu. Ini buat gue masih tidak terkalahkan di under 2 juta untuk sound only, sayangnya dia balance doang. Jadi yes, buat gue suara not the best, tapi jelas bagus termasuknya. Tapi secara overall packaging gue paling suka dia. Karena gini, secara baterai life dia cuma 1,5 jam bisa nemenin kalian seharian, 8 jam 9 jaman. Kemudian dia bisa powerful enough, jadi kalian mau cobain di misalnya di toko gitu, mau cobain headphone, mau cobain IM, itu bisa kasih power yang bagus. Kemudian dia ada layarnya, ada mic-nya. Jadi ini overall sudah paket lengkap untuk partner sehari-hari lah. Tadi kalau kalian cari suara doang, buat gue masih ada yang lebih bagus seperti kayak A1DA tadi yang gue udah coba ya. Tapi kalau misalnya dibanding dengan DAP, pure DAP gimana, ini gue ada X2 X10 yang buat gue salah satu yang terbaik di harga 2 jutaan untuk suara doang ya. By the way, ini lumayan ketinggalan zaman, dia nggak ada balance-nya, cuma single ended doang. Jadi gue kalau misalnya bandingin single ended, masih bagus di X2 X10 ini. Dia lebih punya suara yang lebih bersih, dan juga depth 3D lebih baik. Tapi kalau kita ngomong balance, separasi dan juga staging lebih baik di sini, lebih baik di BTR 5 sini, walaupun suaranya sedikit lebih tipis dibanding X2 X10 ini. Jadi overall buat gue
sangat worth di harganya dengan fungsi dan juga suaranya. Tapi gue kalau misalkan lebih suka dengan teknikalitas dan suara lebih mending lagi, gue sangat saranin menggunakan ayam yang punya balance 2,5. Karena dengan balance 2,5 itu teknikalitasnya lebih bisa maksimal lagi keluar dari BTR5 ini. Oke, jadi segitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time. Bye-bye.